Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahil mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas limpahan nikmat-Nya yang terus-menerus dianugerahkannya kepada kita semua. Demikian pula salawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masuk di topik yang baru. Ini bab yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ini tentang babut taubah, bab at-taubah, bab tentang taubat. Sebelum menyampaikan beberapa dalil baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah, beliau menyampaikan beberapa penjelasan seputar taubat. Ini beliau mengutip penjelasan ulama tentang syarat-syarat taubat. Qala al-ulama berkata, ini para ulama berkata, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu wajib dari setiap dosa dan tidak ada khilafiyah, tidak ada perbedaan pendapat akan kewajiban taubat ini. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami. Kalau kemaksiatan itu antara hamba dengan Allah Ta'ala tidak berkaitan dengan hak adami, hak manusia, ini hanya berkaitan dengan hak Allah Ta'ala, falaha salah satu syurut, maka taubat itu mempunyai 3 syarat. Ini syarat untuk taubat yang berkaitan dengan dosa kepada Allah Ta'ala. Ya. Yang pertama, yang pertama adalah ayyuqli'a 'anil ma'siyah. Yang bersangkutan itu berhenti dari perbuatan maksiat tersebut. Ini syarat yang pertama. Ini berhenti dari kemaksiatan yang diperbuatnya. Kemudian wasani yang kedua, ayyandama 'ala fi'liha. Dia menyesal karena pernah melakukan perbuatan tersebut. Jadi harus ada penyesalan atas kemaksiatan itu. Bukan sekedar berhenti, tapi juga penyesalan karena telah melakukan perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga, wasalis ayazima alla ya'uda ilaiha abada. Dia berazam, dia bertekad, ya, dia bersungguh-sungguh tidak akan kembali kepadanya, ini kepada perbuatan maksiat itu abadan, ya, selamanya. Nah, ini 3 syarat, ya. 3 syarat yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkaitan dengan dosa ya, antara hamba dengan Rabb-nya. Ya. Jadi hanya berkaitan dengan hak Allah Ta'ala. Yang pertama tadi apa? Dia berhenti melakukan perbuatan maksiat tersebut. Kemudian yang kedua dia menyesalinya. Lalu yang terakhir dia bertekad tidak kembali mengulanginya lagi perbuatan maksiat tersebut. Fa in fuqida ahadus salasah, kalau hilang atau tidak ada salah satu dari 3 syarat tersebut, lam tasihha taubatuh, ya. Tidak sah taubatnya. Jadi hanya 2 misalnya atau apalagi hanya 1, maka
taubatnya tidak sah. Misalnya dia hanya berhenti dari maksiat itu tapi tidak menyesal, ya, maka belum dianggap dia bertaubat. Atau dia menyesal, ya, berhenti melakukannya tetapi dia tidak berazam, dia tidak bertekad untuk tidak kembali mengerjakannya. Nah, ini bisa menghantarkan dia pada tidak diterimanya taubat. Ini berkaitan dengan syarat, ya, taubat yang berkaitan dosa dia dengan Allah Ta'ala. Nah, adapun dosa sesama manusia yang berkaitan dengan hak adami, maka ada tambahan satu lagi. Ya. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adami. Jika maksiat itu berkaitan dengan hak manusia, adami. Adami ini maksudnya penisbatan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Ya. Jadi maksudnya adami ini adalah manusia. Jadi kalau kemaksiatan itu berkaitan dengan manusia, fasyurutuha arba'ah, maka syaratnya, ini syarat taubat itu ada 4. Ya, hadhihi salasah, 3 yang tadi, ya, jadi 3 syarat yang di atas ditambah lagi 1. Ya, ditambah lagi 1 syarat yang keempat. Apa syarat yang keempat itu? Wa ayyabara'a min haqqi sahibiha. Nah, dia melepaskan diri, membebaskan dirinya dari hak sahabatnya itu atau hak saudaranya itu. Maksudnya kalau ada kezaliman, maka dia minta dibebaskan. Kalau ada harta, ya, dan seterusnya, ya, yang dia rampas dia kembalikan, ya, sehingga dia terbebas dari tanggungan. Di sini beliau mengatakan fa in kanat malan au nahwa. Kalau kezaliman itu berkaitan dengan harta atau semisalnya, dia mencaplok tanah tetangganya misalnya, atau dia merampas harta saudaranya misalnya, maka raddahu ilaihi, dia harus mengembalikannya kepada yang bersangkutan. Jadi hak manusia yang dia ambil itu wajib dia kembalikan. Wa in kanat hadda qazfin wa nahwa, kalau itu berupa tuduhan, ya, had qazaf misalnya, dia menuduh misalnya saudaranya itu melakukan apa misalnya, berbuat cabul misalnya, atau dia menuduh saudaranya itu melakukan perbuatan korupsi misalnya, ya, dan seterusnya, tapi tuduhannya tidak benar, maka itu kezaliman juga. Maka nahu minhu, dia harus apa? Membebaskan saudaranya dari tuduhan itu. Dia mencabut tuduhannya. Ya. Au talaba afwah, ya, atau dia meminta maaf, ya, kepada saudaranya terkait perilakunya tersebut. Wa in kanat ghibatan, kalau itu berupa perbuatan ghibah, menggunjing, maka istahallahu minha, dia meminta kehalalan, ya, dari perbuatan ghibah itu pada saudaranya yang tadi dia ghibahi. Jadi ringkasnya ikhwafillah, berkaitan dengan hak manusia, selain 3 syarat tadi, yang bersangkutan juga harus meminta kerelaan, meminta maaf, meminta ridho dari saudaranya yang dia zalimi. Nah, baik, Alhamdulillah, rahmatullahi alaikum. Sebelum lebih jauh kita membaca, tinggal sedikit lagi, ya. Ada 2 kalimat lagi yang terakhir. Tapi sebelum itu kita kembali lagi sedikit ke awal, ya. Merenungkan kembali makna taubat ini. Nah, para ulama tadi sudah menjelaskan, ya, bahwa taubat itu wajib. Ya. Tidak ada ulama yang menyatakan taubat itu tidak wajib. Ya, ini menjadi ijma, ya, kesepakatan di antara mereka. Dan nanti dalil-dalilnya insya Allah kita akan bahas, ya, pada pertemuan mendatang, baik itu dari dalil-dalil Al-Quran maupun dari dalil-dalil As-Sunnah. Ya. Nah, taubat sendiri secara bahasa itu maknanya roja'ah, ya, artinya kembali. Ya. Di dalam Al-Quran itu banyak, ya, digunakan kata taubat. Selain kata taubat juga
biasa ya digunakan beberapa kata yang lain nih. Misalnya kadang juga digunakan kata anabah ya. Kadang juga digunakan kata abah. Jadi ada tiga, bisa ada kata tabah, kata anabah, dan abah. Ini maknanya secara bahasa artinya sama ya, ini kembali. Jadi secara bahasa itu begini, awalnya manusia itu sebelum dia melakukan maksiat itu seakan dia itu dekat dengan Allah Ta'ala. Lalu dengan dosa atau kemaksiatan yang dia kerjakan, dia menjauh darinya. Dia menjauh dari Allah Ta'ala. Jadi awalnya dia dekat, lalu dia bermaksiat, menjauh dia dari Allah Ta'ala. Nah, setelah dia bertaubat, artinya dia kembali, ya, roja'ah. Nah, kalau kita baca dalam Al-Quran, ada beberapa ayat yang menarik yang menjelaskan perkara ini. Ya, misalnya, ketika berbicara kepada Nabiullah Adam alaihissalam, ini di awal ya, di awal-awal penciptaan itu, ketika masih di Jannah, Allah itu salah satu yang diingatkan kepada Nabiullah Adam itu adalah tidak mendekati pohon. Ya, ada sebuah pohon di situ, tidak disebutkan pohon apa, tapi Allah sebutkan wala taqraba hadhihi syajarah ya. Misalnya kita bisa lihat di dalam surah Al-Baqarah atau di dalam surah Al-A'raf. Perhatikan redaksinya, janganlah wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kalian mendekati pohon ini, hadhihi syajarah. Jadi menggunakan isyarat dekat, hazihi. Itu sebelum Adam melakukan kemaksiatan. Ketika Adam melanggar itu, tertipu dia dengan bujuk rayu syaitan, iblis, la'natullah alaih. Kemudian dia melanggar perintah itu Allah Ta'ala berfirman, alam anhakuma an tilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Dalam surat Al-A'raf. Jadi di situ Allah katakan apa? Alam anhakuma antil kumasyajarah. Bukankah aku telah melarang kalian dari pohon itu? Ya, jadi awalnya menggunakan redaksi hadhihi syajarah, pohon ini, artinya dekat. Nah, ketika melanggar, Allah sebutkan antil kumasyajarah. Alam anhakuma, bukankah aku telah melarang kalian dari pohon itu? Jadi mengesankan jauh. Awalnya dekat, setelah bermaksiat, lalu menjadi jauh. Nah, taubat ya, yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam itu kemudian mendekatkan kembali, ya, mendekatkan lagi Adam alaihissalam dengan Allah. Itulah makna taba yatubu taubah. Ya, secara harfiah adalah kembali, roja'ah. Nah, ikhwahillah rahimakumullah. Selain itu, ya misalnya yang dikemukakan dalam syarah kitab Dalilul Falihin, syarah Riyadhus Shalihin ini, mana taubat ya secara lebih lugas ya, secara lebih lengkap. Jadi misalnya dikatakan bahwa maknanya adalah fataibu ilallahi ta'ala huwa raji'u min syai'in ila syai'. Seorang yang taib, orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala, itu artinya dia kembali dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Apa itu? Raji'un minal awsafil mazmumah. Dia kembali dari sifat-sifat yang tercela ilal awsafil mahmudah, ya, kepada sifat-sifat yang terpuji. Raji'un amma nahallahu anhu. Dia kembali dari perkara yang dilarang oleh Allah ila amrih, ya, menuju kepada perintah Allah Ta'ala. Wa ma'siyatihi ila ta'atih, dari bermaksiat kepada Allah Ta'ala, ya, menuju ketaatan kepadanya. Wa amma yakrahuhu ila ma yardahu, dari perkara yang dibenci oleh Allah menjadi perkara yang Allah ridhoi, ya, dan seterusnya. Jadi itulah ya ikhwafillah rahmatullahi alaikum, makna taubat ya yang dikemukakan oleh para ulama. Maka
Makanya kemudian dikatakan juga bahwa wa taubatu ahsanu ma qila fi ma'naha syar'an. Jadi taubat itu definisi yang terbaik ya yang menyebutkan makna taubat secara syar'i itu adalah huwa ruju'u minal bu'di anillahi ta'ala, yakni kembalinya seseorang dari jauhnya dia dari Allah ilal qurbi ilaihi subhanahu wa ta'ala, menjadi dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Maka taubat menjadi kewajiban ya. Beliau kemudian menekankan ya di bagian akhir dari pengantar ini bahwa wa yajibu ayyatuba min jami'iz dzunub, wajib bertaubat dari seluruh dosa. Ya. Hanya saja ya beliau menambahkan sedikit keterangan, fa in taba min ba'dhiha, sekiranya dia bertaubat dari sebagian dosanya, sahhat taubatuhu 'inda ahlil haqqi min dzalika dzambi wa baqiya 'alaihi al-baqi. Ya, sah taubatnya menurut ahlul haqq ya, menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya dari dosa itu saja, yakni dosa yang dia bertaubat ya darinya, tetapi dosa yang dia tidak bertaubat tetap ada. Kemudian beliau katakan waqad tazaharat dalailul kitabi was sunnah. Sungguh amat jelas, tazaharat, terang benderang, tampak jelas dalil-dalil Alkitab dan As-Sunnah ya, tentang taubat ini. Demikian pula dengan wa ijma'il ummati ala wujubit taubah. Ijma' ya umat atas wajibnya bertaubat. Jadi tidak ada perbedaan ya pendapat bahwa taubat ini merupakan perkara yang diwajibkan. Terlebih lagi ya bagi kita ya yang sangat mudah terpapar perbuatan maksiat, ya, hampir sepanjang waktu kita ini tidak luput dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Maka wajib ya bagi kita untuk bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Ta'ala atas berbagai kemaksiatan yang telah kita lakukan. Jadi ada 3 syaratnya ya sudah kita bahas tadi, ditambah satu lagi kalau itu berkaitan dengan hak manusia. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, demikian ikhwafillah rahmatullahi alaikum.